من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وجميع أولياء الصالحين والمؤلفين أن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في لطف العافية وعلى ما نواهبنا الحبيب محمد بن عبد الله الهداب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Amin. Ar-riya. Bab riya. Apa riya itu? Pengen dilihat orang. Riya artinya mencari supaya kita menarik dilihat orang. Tapi yang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan urusan ibadah. Ibadah kita supaya dilihat orang. Gitu ya. Dengan tujuan tadi, tujuan supaya mendapatkan pujian dari orang. Ya. Wa min kabairil muhlikat. Salah satu dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Apa itu ar-riya? Itu riya. Wa huwa syirkul asghar. Itu masuk dalam syirik yang kecil. Maksudnya dia beribadah bukan karena Allah, karena orang. Pengen dilihat, pengen dipuji. Kepingin populer termasuknya sekarang itu ya. Penyakit itu ya. Penyakit. Kepengen yang populer. Kemudian kita kalau cari ustadz yang populer juga. Benar nggak benar? Ya, akidahnya gimana? Enggak. Yang penting kalau ada sekarang siapa ini yang lagi ngetren siapa? Ya, panggil itu. Panggil, bawain orang itu. Jangan ikut-ikutan begitu. Ya, yang pertama penting akidahnya dulu. Suluknya. Ya. Karena kalau cuma populer itu banyak orang-orang yang nggak punya ilmu populer. Ya. Artis lebih populer dari ustadz. Pemain bola lebih populer dari, tapi itu kan bukan panutan. Tidak bisa menuntun kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menuntun juga pakai kira-kira, itu nggak boleh. Ilmu agama nggak boleh kira-kira. Ya. Nah, syirik ini sesuatu kemarin sudah dijelaskan, dosa yang sangat besar kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sepertinya dia hatinya bercabang. Begitu, tidak murni karena Allah, itu ingin dilihat. Bahwa syirkul asghar. Lebih tepatnya lagi, wahwal amal li ghairillah. Amal li ghairillah. Jadi kita berbuat bukan karena Allah, itu syirik. Ya, syirik itu adalah berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazayyana bi amalil akhirati
wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ardi, rawahu Tabarani. Ya, man tazayyana bi amalil akhirah, barang siapa yang memperbagusi dirinya, menghias dirinya dengan amalan akhirat. Jadi amalan akhirat itu memang bagus untuk dijadikan apa? Hiasan. Gitu. Iya kan? Coba lihat orang yang nggak pernah sholat itu, lihat orang sholat senang pasti. Kalau nggak kelewat setannya ya. Orang yang nggak pernah sholat, lihat orang pakai peci, ada ke masjid, dia sedih. Ya Allah, kenapa saya belum bisa seperti itu? Ya. Perempuan yang tidak pakai hijab, dia lihat orang pakai hijab, senang. Ya, dia senang karena apa tadi? Ada orang yang bisa tazayyun, ya, berhias diri dengan urusan akhirat. Berarti bagus. Tetapi dalam hadis ini ada orang menghias dirinya dengan amalan akhirat, wa huwa la yuriduha. Tapi dia tidak menghendaki akhirat. Bukan untuk akhirat. Ya. Salatnya, ibadahnya, pakaiannya, yang semua itu perintah Allah SWT, dia tidak mengharapkan dunia, wala yatlubuha. Ya. Bahkan dia juga tidak mencarinya. Mencari akhirat enggak kepingin, sudah. Bukan karena akhirat. Memang kalau lagi musim begini, walaupun dia nggak pakai jilbab, kayak pakai jilbab juga. Ada apa itu, musim apa biasanya? Musim hujan, ya kan? Ada musim-musim tertentu yang nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Yang nggak pernah pakai baju koko, pakai baju takwa, pakai baju takwa, baju lagi. Ya. Musim apa? Ya. Ada itu, ada musiman deh. Ada. Jadi di Indonesia itu ada musim hujan sama musim panas. Nah, ini ada musim baru lagi nih. Nah, itu biasanya 5 tahun sekali. Ya. Yang nggak pakai jilbab, dia pakai jilbab. Ya. Yang nggak bisa sholat, ya, jadi imam lagi. Yang nggak fasih bacaannya, maksain juga maju, begitu kan? Tapi kesehariannya bukan, bahkan ikut mencaci, ya, mencaci agama, menghina agama, gitu ya. Tapi kalau diperlukan, karena ini di sini, ini daerah banyak orang Islamnya, saya pakai Islam, jadi orang Islam. Dan di sana lagi, di sana lebih banyak orang yang tidak suka pada Islam, dia serang Islam. Itu. Nanti di mana lagi, tempat lain lagi, ada yang suka telanjang, dia telanjang. Begitu. Ya. Jadi berpakaian pakaian orang akhirat, tapi dia tidak menghendakinya. Bukan karena Allah, maksudnya lu'ina, orang tadi dilaknat fis samawati wal ard. Ya, di langit dan di bumi. Kemanapun orang tadi bergerak, kemanapun mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Apa artinya la'n? Lu'ina al-la'nah. La'n itu artinya at-tardu min rahmatillah. Artinya laknat itu diusir dari rahmatnya Allah. At-tardu min rahmatillah. Diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita mau bernaung? Di mana kita akan berteduh kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Warriya ad-da'ul udhal. Ini penyakit yang berbahaya. Riya ini adalah penyakit yang berbahaya sekali. Ya. Yajibu ala kulli muslimin at-taharruz anhu. Wajib bagi setiap orang muslim, kalau dia ada niatan, keinginan, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin populer dari urusan-urusan ibadahnya, ya, dari urusan ibadahnya, maka dia harus menjauhinya. Ya. At-taharruz anhu artinya dia bisa menjaga dirinya dari
tadi penyakit riya itu dia. Cirinya bagaimana? Ya senang dipuji. Ya, senang dipuji. Kalau dicela, loyo. Kalau dipuji, terbang. Ya. Kalau nggak ada yang muji, begitu. Kalau salah sebut, itu dia nggak bisa terima. Itu tanda. Misal kita titip uang, tolong ya, sampai ke masjid ini kayak masjid perlu pewangi misalnya begitu. Atau perlu apa ini misalnya begitu ya. Oh ini karpetnya harus diganti, ini dibayar, kasih duit. Kemudian orangnya hari Jumat diumumin, alhamdulillah ada karpet baru dari yang ini orang yang nganterin. Padahal dia titipan. Ya? Hatinya gimana itu? Gak beres, gak amanat orang itu. Kan saya yang suruh tadi ya, kok nama dia yang dipakai ya begitu. Kalau karena Allah dia mau disebut kayak nggak disebut ya nggak ada masalah. Begitu. Itu cirinya, ya. Dan banyak ciri-ciri lain tadi ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namli ala safa. Ya. Kesyirikan itu pada umatku akhfa min dabibin namli. Lebih tersembunyi, lebih halus daripada langkah ya, semut. Semut itu kan enggak kedengaran itu suaranya. Ya. Ya, enggak dengar suaranya itu. Lebih tersembunyi lagi itu syirik dalam hati orang mukmin. Itu orang mukmin ada syirik, ada riya itu tadi ya, menjadikan orang riya, kepengen dipuji, kepengen itu senjata setan yang terakhir itu memuji-muji. Ya. Jadi jangan terlalu senang kalau dipuji-puji ya. Jangan terlalu senang kita. Alas sofa artinya di batu yang berwarna hitam, batu yang keras. Ya, yang nggak bisa, kalau kertas itu mungkin ada suaranya begitu ya, tapi ini dari batu seperti itu tersembunyinya, tidak terdengar suaranya, tidak terlihat, seperti itulah lembutnya, kecilnya, berbahayanya riya pada umatku ini tadi. Sedikit dia bisa melakukan riya. Oleh karenanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal waktu mau meninggal, kemudian datang iblis, kemudian dia puji Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, futtana ya Ahmad. Kamu sudah lolos dari jeratanku, wahai Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal dipuji, kamu sudah lolos. Imam Ahmad mengatakan enggak, belum. Gini, geleng-geleng. Sebelum mati enggak mau damai sama setan, enggak boleh. Enggak boleh damai sama setan. Ya. Enggak. Pujiannya semua setan aduun mubin, musuh yang nyata, nggak boleh damai sama setan tuh. Ya, keras kepala, apalagi kolot, apalagi kalau kita nggak mau damai sama setan, setan kok diajak damai, nggak mau. Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Busiri, wala tuti' minhuma khasman wala hakaman. Setan itu ada khasm, ada hakam. Kalau yang hakam, khosman itu yang bermusuhan, memusuhi langsung gitu ya, keras. Itu disuruh berantem, disuruh berebut dunia. Tapi kalau hakaman itu seolah-olah bijak. Islam itu nggak begini, Islam itu harusnya begini, ya. Tidak harus pakai jilbab. Misalnya ada itu setan semua itu, ya. Seolah-olah bijak itu. Yang penting hatinya bagus, ya. Acara maulid, acara haul, acara tabligh akbar, kok pakai joget-joget? Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, hiburan, ini biar orang-orang senang. Perempuan joget juga. Hah? Nah, itu yang bisa mempengaruhi orang-orang seperti itu siapa? Tadi dengan bahasa-bahasa yang tadi itu. Nggak apa-apa, ya orang itu harus strength terus,
Kalau haram-haram itu enggak, boleh juga ada wus'ah. Ini buat orang-orang yang tidak ada enggak mengerti, jadi terkena pengaruhnya nanti. Ya, naudzubillah, nasallallahu afiyah. Ya. Makanya zaman sekarang itu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca hadisnya. Begitu. Semua yang menyelisih Nabi jangan ditiru. Semua yang menyelisih Nabi Muhammad wajib kita jauhkan dari diri kita, siapapun dia. Begitu. Ya. Makanya banyak para ulama mengatakan ikuti aku selama aku masih lurus. Apa ini yang mengatakan? A'immah. Para imam-imam itu. Kalau aku lurus, ikutin. Ya. Tapi kalau aku nanti menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, jangan ikuti. Semestinya begitu. Ya. Tapi kalau bilang ikuti aku selamanya, bahaya itu. Kadang-kadang orang bisa punya pandangan yang salah. Pandangan yang salah tidak bisa membimbing orang kepada kebenaran dilakukan oleh siapapun. Kesalahan itu salah, yang batil itu batil dilakukan oleh siapapun. Begitu. Dan yang benar itu kebenaran benar, hak, walaupun dikerjakan oleh siapapun. Harusnya begitu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, atakhawwafu ala ummati asy-syirk wa syahwatal khafiyah. Ya. Aku khawatirkan kepada umatku asy-syirka wa syahwatal khafiyah. Apa itu syirik dan syahwat yang tersembunyi? Qila ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Atusyriku ummatuka min ba'dika? Apakah umatmu nanti akan syirik sepeninggalmu? Sepeninggal Rasulullah SAW. Apakah mereka akan melakukan syirik? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya, na'am. Tapi bukan syirik yang dikhawatirkan kemarin. Ini menguatkan dalil daripada pembahasan kita yang sebelumnya. Ya, na'am, ama innahum la ya'buduna syamsan wala qamaran wala hajaran wala watanan. Tapi kata Rasulullah SAW, iya, aku khawatir kepada mereka syirik, tetapi mereka tidak menyembah matahari, tidak menyembah rembulan, tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala. Jadi umat Nabi Muhammad tidak, insyaallah, terselamatkan dari sembahan-sembahan itu tadi. Ya. Walakin yura'unan nasa bi'amalihim, tetapi mereka riya terhadap amal mereka. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Ya. Riya yura'unan nas bi'amalihim. Ya, apa yang enggak ada di yang tidak di-share sekarang itu? Apa? Coba, apa yang enggak ada? Ya. Doa di-share. Pas-pas belum? Ya, sudah dari samping, dari atas. Apa? Coba bayangkan itu. Yuraun bi'amalihim. Apa itu bukan riya? Riya apa yang dipuji orang kan? Ya. Kan apa yang dipuji? Tujuannya begitu. Hah? Sedekah, gitu juga. Udah pas belum? Kelihatin. Merah nih. Ya. Riya. Yurauna bi'amalihim. Ya. Yang repot kalau tahajud tengah malam. Ya, nggak ada orang gimana? Ya. Sejadahnya di. Pada tidur dia. Ya. Jam 2 Masya Allah. Jangan lupa tahajud. Dia sendiri tidur. Ya. Luar biasa, dahsyat. Ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad. Kalau syirik yang menyembah sesembahan, sesajen, itu semua nggak ada, udah nggak ada. Ya, nggak ada. Kalaupun ada ya memang harus disalahkan.
Itu salah, tetap salah maksudnya. Tapi Nabi tidak mengkhawatirkan hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan. Karena ini lebih lembut lagi, nggak ketahuan orangnya, pelakunya siapa itu. Dia bahkan tidak merasa kalau dia sedang dalam keadaan riya. Ya. Wa syahwatul khafiyatu an yusbiha ahaduhum sha'iman. Tadi yang dikhawatirkan tadi ya. Yura'un an-nas bi a'malihim. Ya. Tapi sekarang ada dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang mengelabui kita dengan amalan-amalan akhirat, apa yang wajib kita lakukan? Ya, gitu. Mengelabui kita. Ya. Kan banyak orang pura-pura baik, pura-pura begini. Ya kan ada itu ya? Kan banyak orang-orang pura-pura baik. Ya sama semua. Ustadznya pura-pura baik misalnya. Tapi nggak boleh suudzon. Ya nggak boleh suudzon. Oh itu berarti pura-pura. Enggak. Tapi ada itu di dunia kan ada seperti itu. Ya. Yang muridnya juga pura-pura tawadhu. Ada juga. Kan gitu. Ada. Ini yang perlu dikhawatirkan. Kemudian apa sikap kita? Ya, bisa aja murid kan, masya Allah, barokah. Tapi, wallahu alam. Sikap kita bagaimana? Maka ya jangan pernah mengharap apresiasi dari orang. Nggak usah kita dinilai orang tunggu begitu, nggak usah. Ya. Pujian orang itu tidak menjadikan kita mulia sama sekali, ya, tapi kita kembalikan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal orang yang kita nggak tahu terusin. Seperti Malik bin Dinar, Sayyidina Malik bin Dinar, beliau melihat budak-budaknya, punya banyak budak. Ya, kalau dia kaya, Malik bin Dinar ini. Dia punya rumah, jadi apartemen aja kita ngomong ya. Apartemen khusus itu untuk budak-budak itu tadi. Ya. Mereka, kalau Imam Malik bin Dinar setengah malam dia lihat siapa yang tahajud malam, yang ahli ibadah, dilihat mana budak-budaknya itu. Dia datang ke sana, diintip, lihat orang yang sholat, yang lagi bagus, langsung besoknya kamu merdeka, merdeka. Besok cari lagi, ada lagi, dapat lagi. Akhirnya lama-lama mantan-mantan ini cerita, oh pokoknya jam sekian, ini jadwal rondanya nih. Bos kita datang ini, ya pokoknya kamu siap-siap kalau di situ supaya dapat merdeka. Apa yang terjadi? Kira-kira jam itu sudah tahu, kira-kira jam 2, jam 3 datang, itu budak-budaknya, yang sudah tahu, wudu pakai sejadah, ya. Siwak yang gede biar kelihatan, ya. Dia lihat semua, sholat. Besok merdeka dia. Oh, semakin populer urusan ini berarti ya. Nanti diketahui. Akhirnya banyak yang dimerdekain. Besok merdeka, besok lagi merdeka lagi. Lapor kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Wahai Malik, mereka ini pura-pura, ya, nggak ikhlas. Tadi tidur nggak pakai wudhu langsung sholat ya, ya itu tadi begitu. Kemudian ini ada ucapan yang luar biasa dari beliau. Man khada'ana fillah in khada'na lah. Masya Allah. Man khada'ana fillah, barang siapa yang menipu aku karena Allah, ya, maka in khada'na lah, biarkan aku tertipu karena Allah. Kan dia nipu-nipu pakai nama Allah. Pura-pura sholat, pura-pura ibadah, pura-pura pakai rida, begitu ya, pura-pura pakai jilbab, begitu, yang pura-pura tadi semua, kan kita nggak bisa ngecek satu-satu, in khada'na lah, nggak apa-apa, udah aku tertipu, tapi karena Allah aku tertipu juga, gitu ya. Dia menipu aku, maka biarkan aku tertipu karena Allah. Itu tingkat tinggi berarti ya, itu tingkat tinggi, bisa seperti itu. Bisa insya Allah pelan-pelan ya. Tapi kita, berarti kita kalau ditipu bagus-bagus saja. Iya, mukmin itu lebih sering tertipu daripada menipu. Ya, orang mukmin. Berarti gimana itu?
Sering-sering jadi korban nggak boleh juga. La doror wala diror. Tetapi biasanya, begitu ya. Biasanya orang mukmin itu lebih sering dia tertipu. Ya. Karena dia percaya sama orang cepat. Kalau nggak percaya saya, oh ya percaya aja percaya. Ya. Masa kamu nggak percaya? Saya begini, bawa cerita-cerita yang sedih, bawa cerita apa-apa. Akhirnya dia kasihan ya. Padahal udah tahu nih kalau ngutang nggak pernah bayar, tapi datang lagi bawa nangis, bawa bayi, bawa apa lagi, kena lagi langganan, biasa itu ya orang mukmin. Tapi dia nggak menipu. Ya. Wa syahwatul khafiyah. Apa yang dimaksud syahwatul khafiyah? An yusbiha ahaduhum shaiman. Yaitu pagi-pagi seseorang dalam keadaan shaim. Pagi-pagi shaim. Fata'ridu lahu syahwatun min syahawatihi fayatruka shaumahu. Pagi puasa dan niat puasa itu dia. Kalau tadi kan ibadah namanya riya, tadi syirik khafiyah. Ada syahwat khafiyah. Ya, apa syahwat khafiyah itu? Syahwat yang halus, syahwat yang tersembunyi. Pagi-pagi puasa, jam 12 siang ketemu teman puasa. Nih es teh, lihat nih. Ya, enak. Digoda-goda akhirnya dia nggak batalin puasanya. Nah, itu namanya syahwat khafiyah. Ya. Atau nanti sudah hampir maghrib, sudah asar masih mau berani batal juga. Itu namanya syahwat khafiyah. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bulan puasa, banyak nggak orang Islam yang nggak puasa? Di mana? Ya, puasa orang Islam, nggak puasa kok biasa-biasa aja. Ya. Kadang-kadang ngerokok lagi di jalan, ya Allah, dosa ya, dosa besar. Minal kabair, dosa besar. Puasa ditinggalkan, ya, nanti susah hidupnya, belum tentu puasa Ramadan depan kita ketemu lagi. Wallahu a'lam. Kan begitu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun yahlikuna indal hisab. Jawadun wa syuja'un wa alimun. Rawahul Hakim. 3 orang yang binasa ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari perhitungan, orang dihisab satu persatu, amalnya apa, karena apa, di mana, ya. Penyebabnya apa? Itu ditanya semua. Ya, kalau kaya kamu dapatnya dari mana, dibuangnya kemana, itu namanya hisab semua. Ya. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Mudah-mudahan dimasukkan surga tanpa hisab. Ya. Berdoa boleh aja. Kalau doa itu harus yang paling kita maui, yang paling enak buat kita, nggak apa-apa, namanya juga doa. Ya Allah, saya nggak mau saya masukkan surga saya tanpa hisab, berikan rezeki saya yang banyak, yang melimpah tanpa kerja, bisa nggak? Ya kalau yakin bisa, ya kalau yakin, tapi kalau nggak yakin, ya nggak bisa. Ya kalau yakin, belum benar orang. Ya saya yakin kalau saya begini pasti begini, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Kalau doa, ya Allah saya perlu. Kalau pantas ya, kayaknya nggak pantas ya. Doa nggak yakin doa gitu ya. Ya Allah saya begini. Ya Allah, saya kepengen begini, saya mau begini, saya mau jadi orang begini. Ya Allah. Dia tahu diri. Tahu diri. Bilang teman-teman, pantas nggak sih? Nggak pantas, kamu nggak pantas. Ya, nggak boleh. Ya, kalau sama Allah minta yang besar, minta yang begitu, jangan minta yang kecil-kecil, ya, minta yang besar-besar. Ya. Salah satu yahlikuna indal hisab. Ini 3 orang. Apa? Jawad. Apa jawad itu? Jawad itu orang yang dermawan. Kan dermawan bagus. Tapi bisa juga kedermawanannya bukan karena Allah. Nah, dia binasa. Celaka nanti. Suka kasih duit kemana-mana, tapi bukan karena Allah. Ya, syuja, apa syuja? Pemberani, pemberani. Ya, pemberaninya karena Allah.
Ya, kalau bukan karena Allah, syuja'nya tadi tidak bisa menghantarkan apa-apa, keberaniannya tidak ada apa-apa. Ya, bahkan dia bisa binasa. Seperti dalam hadis yang dikatakan ada orang pemberani sekali, kemudian datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku lihat orang ini berani yang luar biasa. Kata Rasulullah, innahu min ahlin nar. Orang itu penghuni neraka. Rasulullah, heran sahabat tadi, bagaimana dia sudah sangat berani, banyak membunuh orang-orang musuh dalam barisan musuh. Dia berani sekali, tapi sahabat tadi meyakini sabda Nabi itu pasti benar. Ya. Waktu dalam peperangan dia terkena beberapa luka dan diikuti terus oleh sahabat yang lain yang mendengarkan dari Rasulullah kalau dia ahli nar itu tadi. Dicari, dilihat, akhirnya dia dalam keadaan sudah banyak luka-luka di badannya, dia nggak kuat lagi, kemudian dia ambil busur panah, diberdirikan begini, ditaruh di depannya, kemudian dia tidur. Ya, artinya dia bunuh diri di situ. Ujung panah itu tadi taruh di atasnya, kemudian dia ditimpa itu tadi, mati. Shadaqah Rasulullah SAW. Kemudian dia bilang, karena dia mati. Gitu. Jadi orang yang hanya ingin, gitu ya, ingin dikatakan dia pemberani. Ya. Jadi kalau di barisan Rasulullah saja, gitu ya, ada orang yang seperti itu, apalagi barisan kita, kan begitu. Apalagi barisan kita. Ya. Wa alim juga. Nasallallahu alafiyah. Ya. Orang yang alim, orang alim kepengen dibilang alim ya. Makanya ilmu itu sebagai penuntun kita. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh orang menjadikan orang mursyid. Mursyid itu pembimbing atau guru spiritual kita yang menuntun kita kepada Allah, atau jadi syekh, atau kita belajar ilmu tasawuf, atau kita belajar apa saja kecuali dari hindari ya daripada orang yang satu orang bodoh. Orang bodoh itu kalau dia ngomong kadang-kadang betul, itu kebetulan. Ya. Itu bukan benar. Ya, kebenaran aja. Ya. Paham ya? Nah, ini yang satu. Orang bodoh nggak boleh. Ya. Yang diikuti harus orang alim. Yang kedua, alimnya yang ambil. Orang alim, orang yang mengerti juga, tapi dia nggak patuh sama hukum Allah, ya jangan diikuti. Begitu. Dua. Ya. Syaratnya tadi harus kita jauh orang menjadi orang yang mursyid, menuntun kita berilmu, amil. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak takut tinggalin. Ya. Nah, ini tadi dia akan binasa di waktu dihisab. Seperti disebutkan nanti amal ya Rabb hada. Sudah pernah kita baca di sini kan saya di kitab Jawahir ya. Di syarah kitab Jawahir dulu yang pernah kita baca juga di majelis ini ya beberapa tahun yang lalu ya. Berani dia amal udah banyak, kemudian dia ternyata enggak ada apa tujuanmu berperang? Liuqal annaka syuja, untuk dikatakan ya bahwa kamu pemberani kan, dan orang kamu sudah dapat itu pujian dari orang, oh dia pemberani, sudah dapat kamu, udah. Yang ingin dibilang dermawan, sudah kamu sudah dipuji orang sebagai orang yang dermawan. Begitu. Ya. Wa humul ladzina yura'una an-nasa fil karami wal qitali wat ta'lim. Siapa itu? Tiga orang tadi, yura'una an-nas. Mereka adalah orang-orang yang riya, ingin dipuji. Dipuji orang, ya, dilihat orang, populer di hadapan orang, terkait apa? Al-karam, kedermawanan. Al-qital, dalam peperangan. Wa ta'lim, waktu dia mengajar. Mengajar hanya ingin dipuji orang. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau dia sabar aja insyaallah dapat surga. Dapat pahala yang banyak. Ya. Mengajar. Kemudian mau cari apa? Pujian atau mencari harta? Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Wahum awwalu man tasa'ar bihimun nar, tusa'ar bihin nar. Mereka adalah orang pertama kali digoreng nanti di neraka. Ya.
Ini 3 orang ini tadi adalah orang-orang yang pertama nanti diadab oleh Allah SWT wa amilun kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. A'adana Allah wa ahbabana wal muslimina min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, ya, dan orang-orang kita cintai dan seluruh orang muslimin min ghadabihi, dari murka Allah, wa iqabihi, siksanya, wa syarri ibadihi, kejahatan daripada hamba-hambanya. Hamba Allah, manusia kan banyak yang jahat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Walihada yanbaghi ikhfal amal as-salih. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk menyembunyikan amal yang soleh. Jangan dipertontonkan ke orang amal yang soleh itu. Ya. Wa qalu al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Dan para ulama mengatakan orang ikhlas itu mukhlis. Ya, ada mukhlis ini. Ada namanya mukhlis. Ya, al-mukhlis, orang yang mukhlis itu man yaktumu hasanatihi, orang yang menyembunyikan hasanat-hasanahnya, kebaikannya. Kama yaktumu sayyiatihi, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Biasanya kalau yang buruk kita sembunyikan, kalau yang baik dia apa? Pamerin, ya, tunjukin ke orang. Itu. Nggak mungkin dia bilang begini, tolong ya, kalau saya lagi marah-marah, fotoin, ya. Nanti tolong atau direkam video kemudian kirim ke teman-teman saya, nggak mungkin, ya. Ya. Tapi kalau dia keadaan yang baik-baik, nah, begitu kan manusia. Nah, tetapi orang yang ikhlas itu waktu dia berbuat baik, dia bisa menyembunyikan sebagaimana dia tidak ingin, ya, orang-orang tahu tentang keburukannya juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fadla amali sirri ala amali jahri bisab'ina dhi'fan. Masya Allah. Sesungguhnya keutamaan amal yang sir itu diam-diam. Ya, amal sir, salat malam, memberi, apa saja yang sir, ya. Ala amalil jahr. Itu salat, ya, kita salat. Makanya kalau salat sunnah itu afdalnya di mana? Di rumah, ya, di rumah. Ya. Tapi kalau inti tahu setiap hari balik ke rumah jadi nggak sholat, ya sholat di sini. Kan sholat banyak, ya kan? Kan sholat itu banyak, ya. Kalau di masjid, ba'diyah, ya ba'diyah, kita sholatnya di rumah semestinya. Tapi kalau sampai rumah, malas. Kalau sampai rumah, duduk di depan TV, ambil remote. Nah itu biasanya bisa 2 jam, baru bisa diajak ngomong lagi, ya. Atau pegang HP atau apa saja, ya udah berarti di rumah, di masjid, begitu. Itu boleh aja, ya. Tapi afdalnya suruh di rumah, karena rumah itu supaya dapat berkah rumah itu, ya. Rumah itu ada auranya. Kalau orang sering sholat di rumah, pulang langsung, gitu biasanya. Ya, jangan sampai ditunda lagi. Ba'diyah itu begitu ini pulang langsung ambil sejadah sholat. Begitu. Kalau ditunda biasanya gitu, ya. Biasanya begitu. Ya, ngobrol lagi sama anak, ngomong sama istri, ditagih. Nah, ini paling repot, ya. Orang yang sholat, yang amal yang tersembunyi tadi lebih baik berapa? Sab'ina dhi'fan, 70 kali lipat. Jadi amal yang dilihat orang jahr, ya, sama amal yang sir perbandingannya 70 kali. 70 kali lipat lebih afdol yang sir. Ya. Makanya orang yang sholat, misalnya sholat yang paling baik sholat malam.
ya, salatul lail itu ya, malam. Karena dia nggak ada orang melihat lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal mura'i yunada alaihi yaumal qiyamah. Ya fajir, ya ghadir, ya mura'i, ya. Dhalla amaluka wa habita ajruka, idhab fakhudh ajraka mimman kunta ta'malu lahu. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innal mura'iya, orang-orang yang riya, yang ingin dilihat orang, yunada alaihi yaumal qiyamah, kelak akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya fajir, wahai pendosa, ya ghadir, wahai pengkhianat, ya mura'i, wahai orang yang riya, dhalla amaluka, sia-sia amalmu, wa habita ajruka, gugur semua pahalamu, idhab fahud ajraka, pergilah kamu, ambil pahalamu, fahud ajraka, mimman kunta ta'malu lahu, dari engkau yang berbuat untuknya. Kamu tadi buat siapa? Itu. Maksudnya begitu. Ambil pahalamu dari mana? Dari orang yang kamu ingin memujimu tadi. Pengen dipuji, pengen diapresiasi, pengen pergi pada itu. Allah akan mengatakan, minta sana kepada orang. Ya, kamu sudah dipuji orang. Kepengen dipuji, kepengen minta sama sana. Enggak, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahalanya tidak didapat dari Allah. Maksudnya kalau nggak dapat dari Allah ya nggak ada pahala lagi selain dari Allah. Ya, kan nggak ada lagi pahala selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Su'ila sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an rajulin yuqatalu atau yuqatilu syuja'atan. Ada seorang yang berperang, yuqatil, berperang syuja'atan, karena dia biar dianggap dia pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan. Ada lagi orang berperang hamiyah. Ya, hamiyah. Apa hamiyah itu? Menjaga kesukuannya. Ya, bukan karena apa-apa. Bukan tadi ada orang perang berani, ada orang perang jangan macam-macam. Kalau suku saya hamiyah namanya. Kalau keluarga saya, kalau partai saya, ya, itu boleh menghina agama, boleh, tapi jangan sekali-kali partai saya ya. Oh, begitu misalnya. Ya. Boleh nabi yang mana boleh, tapi jangan bos saya itu. Sudah begitu. Hamiyah namanya. Asobiyah. Ya. Marahnya nanti kalau ormasnya yang disinggung. Ya. Kalau agama enggak. Ya, bardan wa salaman. Tapi kalau urusan ormas, marah, ya, siap mati untuknya. Itu hamiyah. Wa yuqatilu riya'an, atau juga yuqatil riya'an. Ayu dzalika fi sabilillah? Orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Apakah dari tiga tadi, yang berperang karena pemberani, atau berperang karena tadi kesukuannya, atau berperang karena ingin membela keluarga, hamiyah, ya, karena asobiyahnya, atau riya, mana di antara yang tiga tadi yang disebut fisabilillah? Orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang, qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang menginginkan agar kalimat Allah yang menjadikan mulia, ya, kalimatullah hiyal ulya, artinya benar-benar karena Allah, ya, perang karena Allah Subhanahu wa taala, itu baru fahuwa fi sabilillah. Jadi kalau berani, kalau dibilang berani-beranian mau jago-jagoan, ya, atau tadi solidaritas, ini solidaritas untuk apa? Solidaritas apa? Sampai perang kepada saudaranya sendiri. Na'udzubillah, itu semua bukan jihad. Itu bukan fi sabilillah. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rihul jannati yujadu min masiri khamsi mi'ati amin. Aroma surga itu tercium, rihul jannah yujadu,
bisa tercium aromanya min masiri khamsimi'ah am, 500 tahun. Perjalanan 500 tahun, itu surga, kita berjalan, itu tercium aromanya udah sampai. Begitu. Ya. Berarti ya Allah maj'al min ahliha ya Rabb. Allah maj'al min ahli jannah. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir ke neraka. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, siapapun, guru-guru kita, tetangga kita, siapapun yang pernah berbuat baik pada kita, ya, semua masuk insyaallah jadi ahlul jannah. Ya. Wala yajidu man talabad dunya bi amalil akhirah. Kemudian aroma surga yang begitu wanginya, perjalanan 500 tahun, kata Rasulullah SAW, tidak akan tercium aroma surga. Bagi siapa tidak akan bisa mencium aroma surga tadi? Bagi orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Dia mau cari dunia dengan amal akhirat, pura-pura soleh supaya jadi pejabat, misalnya begitu. Pura-pura dia kelihatan amal akhiratnya orang paling adil untuk mencari urusan akhirnya, urusan apa? Dunia. Pura-pura semua, kepura-puraan tadi. Nah, ini orang yang seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium sebegitu jauh. Artinya apa ya? Dia jauh sekali dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang yang baik, ya, mengajak orang untuk berbuat baik, ya, diberi keberkahan dalam setiap langkah kita insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab.